Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Musdayanti, siswi dari SMK Negeri Sulbar, jurusan Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, atau disingkat dengan APHP. Pada video kali ini, di sini saya akan membuat es krim pop ice dengan dua varian, yaitu rasa coklat dengan strawberry. Ini benar-benar lembut hasilnya. Bisa untuk cemilan di rumah atau ide jualan. Teman-teman yang ingin tahu caranya dan apa saja bahannya, yuk simak terus ya video aku sampai habis. Dan selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, bahan yang digunakan ialah yang pertama ada 1 bungkus susu Fresh and Flake, kemudian 2 bungkus pop ice, dan tepung maizena. Selanjutnya yang terakhir ialah TBM. Untuk cara membuatnya ialah pertama kita masukkan 6 sendok gula pasir, satu saset kental manis, kemudian tambahkan tepung maizena atau disebut dengan tepung jagung, lalu tuangkan 600 ml air putih, nah sebelum dimasak kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya nanti tidak menggumpal. Kita aduk sampai merata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian nyalakan kompor, masak dengan api sedang sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Setelah adonan esnya mendidih seperti ini, kemudian matikan kompor. Kita aduk sejenak agar uap panasnya sedikit menghilang. Nah, selanjutnya tuangkan ke dalam wadah atau cetakan. Kemudian kita biarkan sampai betul-betul dingin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dingin,
Masukkan ke dalam kulkas sampai beku. Sekitar 6-8 jam, tapi tergantung kulkas masing-masing. Kemudian kita hancurkan seperti ini, atau dikerok menggunakan sendok juga bisa. Kalau udah, kemudian kita tambahkan 1 sendok TBM. Teman-teman jangan lupa ya, adonannya dipindahkan ke wadah yang lebih besar karena akan dimixer. Kemudian kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang 2 kali lipat dan juga sampai teksturnya lembut seperti krim. Nah, kira-kira jadinya seperti ini kalau sudah mengembang. Kemudian kita bagi adonan menjadi 2 bagian karena di sini akan kugunakan 2 rasa. Tergantung teman-teman mau dibagi 3 atau mau 1 rasa juga boleh ya. Untuk wadah yang pertama, di sini aku tambahkan 1 saset pop ice rasa coklat. Kemudian mixer kembali sampai tercampur rata. Untuk adonan yang kedua, di sini aku gunakan yang rasa alpukat ya. Dan tinggal di mixer kembali hingga tercampur rata. Sebenarnya saya ingin varian strawberry, tapi rasa strawberry nggak ada, jadi saya gunakan yang alpukat saja. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita masukkan ke dalam kemasan. Bisa juga menggunakan cup. Untuk 1 kemasan kita pakai 2 rasa. Jadi masukkan setengah adonan alpukat dan setengahnya lagi kita masukkan adonan es krim yang rasa coklat sampai agak penuh. Nah, gampang banget kan? Lakukan hingga selesai. Nah, seperti ini hasilnya setelah semuanya dimasukkan ke dalam kemasan. Kemudian simpan kembali ke dalam kulkas sampai benar-benar beku atau tergantung kulkas masing-masing. Baik, itu tadi cara serta hasil pembuatan es krim yang saya buat. Nah, teman-teman juga melihat dalam pembuatan es krim tersebut ada penambahan susu. Teman-teman tahu gak sih susu hewani apa saja? Selain ASI, kita mengenal susu hewani utama seperti susu sapi, susu domba, susu kambing, susu kerbau, dan serta susu hewani
yang relatif jarang kita jumpai, seperti susu kuda, susu keledai, dan susu unta. Pengolahan susu meliputi usaha pembuatan susu bubuk, susu kental manis, susu asam. Pengawetannya seperti sterilisasi dan pasteurisasi. Pengolahan susu pasteurisasi dilakukan untuk membunuh bakteri patogen dalam susu dengan proses pasteurisasi atau pemanasan, sehingga enzim dalam susu menjadi tidak aktif. Hal ini menyebabkan daya simpan terbatas. Agar daya tahan simpan dapat bertahan 5-20 hari, dilakukan proses pasteurisasi di bawah 5 derajat Celcius. Pengolahan susu steril untuk meningkatkan daya simpan susu, maka dilakukan teknik sterilisasi, yaitu perlakuan panas pada suhu tinggi untuk membunuh semua bakteri hidup beserta sporanya dan mengaktifkan enzim sehingga susu tahan disimpan pada suhu kamar dalam waktu yang lama. Susu merupakan sumber protein dengan mutu yang sangat tinggi, dengan kadar protein dalam susu segar 3,5% dan mengandung lemak yang kira-kira sama banyaknya dengan protein. Karena itu, kadar lemak sering dijadikan susu sebagai tolak ukur mutu susu, karena secara tidak langsung menggambarkan juga kadar proteinnya. Susu banyak mengandung mineral kalsium dan fosfor. Kedua mineral tersebut penting bagi pertumbuhan tulang. Kemudian ada juga homogenisasi. Tujuan utama proses homogenisasi pada pengolahan adalah untuk memecahkan butiran-butiran lemak yang sebelumnya berukuran 5 mikron menjadi 2 mikron atau kurang. Dengan cara ini, susu dapat disimpan selama 48 jam tanpa terjadi pemisahan krim pada susu. Proses homogenisasi terjadi karena adanya tekanan yang tinggi dari pompa pada alat homogenizer. Susu yang telah dihomogenisasi selanjutnya ditampung dalam tangki penampungan, kemudian dialirkan menuju tangki pemanas, yaitu pasteurizer, melewati plate heat exchanger. Suhu keluaran produk dari alat ini dapat mencapai suhu 80 derajat sampai 85 derajat Celcius dan mengalir menuju tangki pasteurisasi.